Segala hal dalam hidup dan perjalanan saya ini memang sangat saya rasakan Allah membimbing. Kalau Bapak bertanya bagaimana pola pendidikan di rumah, yang paling saya ingat sekolah formal dulu. iya. Baik. Oh iya baik. Jadi yang pertama, saya sekolah TK di TK Islam Al-Huda di daerah Kelapa. Kemudian saya sekolah SD. Jadi SD saya itu ada dua ini. Saya pagi sekolah SD negeri. Itu jam 7 sampai jam 12 siang. Kemudian siangnya oleh orang tua saya dimasukkan sekolah madrasah. Iya. Jadi saya sekolah madrasah itu dari jam 2 siang sampai maghrib. Setiap hari selama saya usia SD. Satu hal yang saya syukuri, orang tua saya mengarahkan untuk sekolah madrasah saat itu. Karena disitulah saya mengetahui Islam dari kecil. Saya tahu tentang tajwid, saya tahu tentang baca Quran, saya tahu tentang siapa Rasulullah dan para sahabat. Tapi yang saya ingat cara penyampaian guru-guru saat itu memang kepada anak-anak. Cara penyampaian kepada anak-anak. Kemudian selama hampir 6 tahun saya sekolah madrasah. Kemudian saya masuk SMP itu SMP swasta, namanya SMP Tunas Karya di Kelapa Gading. Saya sekolah SMA di SMA Negeri 36 Rawamangun. Baru saya berkuliah di Universitas Indonesia. Kalau saya menganggap tidak ada yang istimewa Pak sebenarnya dalam kehidupan masa kecil, pola pendidikan orang tua, karena buat saya mungkin orang tua lain juga melakukan hal yang sama semacam itu. Tapi memang satu yang menjadi catatan saya bahwa sedikit mungkin anak harus punya wawasan tentang Islam dengan cara penyampaian kepada mereka yang tepat. Mungkin diajak bermain, karena ketika tidak ditanamkan Islam sekecil-kecilnya di usia yang dini, dia akan tumbuh, kemudian dia mencari-cari sampai kalau masa remajanya nggak punya fondasi yang cukup kokoh, mudah terombang-ambing. Saya bersyukur kalau memang saat itu orang tua memasukkan saya sekolah madrasah. Mungkin itulah tahap awal orang tua menanamkan pendidikan Islam kepada diri saya. Dan satu hal yang saya ingat, ayah saya tidak pernah berhenti berkata, kamu harus banyak membaca. Jadi ayah saya dari dulu itu punya buku-buku di rumah itu banyak sekali, dan saya harus membaca. Dan satu hal yang membuat saya kaget, ada satu buku yang ayah saya miliki tentang Islam yang saya baca untuk pertama kalinya waktu saya SMA waktu itu. Buku yang berjudul Hidup Sesudah Mati. Itu dikarang oleh Ustadz B.A.R.I. Mungkin ada yang sudah membaca buku itu. Itu saya membaca buku itu masih SMA saat itu ibu-ibu. Saya takut. Takut apa? Takut mati. Kenapa? Karena di buku itu dijelaskan umur tidak melihat berapa usia. Ajal tidak melihat apakah masih kecil, apakah masih muda, masih remaja, atau sudah sepuh. Ajal datang kapanpun. Dikisahkan di buku itu. Nah dari awalnya buku itu, secara jujur saya mengatakan buku itu membuka ketertarikan saya kepada buku-buku Islam yang lain. Kemudian satu catatan yang harus menjadi kesepakatan kita bahwa untuk membentuk remaja dan anak muda yang kuat keimanannya itu bukan lingkungan, ibu, bapak. Lingkungan ini mempengaruhinya luar biasa kepada anak muda. Anak muda remaja ini labil. Kalau bahasa sekarang itu gampang galau. Putus cinta sedikit nangisnya bisa seminggu. Baru putus cinta, telepon temennya, aku diputusin sama si mama, diputusin. Baru si mama tadi putusin, nangisnya seminggu. Belum lagi yang terkena seperti saya bilang tadi, narkoba dan pergaulan bebas dan sebagainya.
harus kita jaga sama-sama adalah pacaran. Pacaran ini, kalau boleh saya katakan, seperti apa ya? Suatu bicara kecil lah sebenarnya. Karena pacaran ini jadi pintu gerbangnya maksiat sebenarnya. Itu kenapa? Kalau kita belajar di Islam itu tidak menganjurkan itu. Kalau mau menikah, saya sudah menikah, jadi saya tahu pacaran itu tidak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya yang masih muda-muda, yang masih belum menikah, yang sudah remaja boleh suka sama si Ani, suka sama si Tuti, suka sama si Maisaro. Kamu usah pacaran. Kau udah siap nanti tahu, harus kenal dan menikah. Karena apa? Kehidupan setelah menikah ini beda sama pacaran. Pacaran di sinetron, pacaran di film yang bilang aku mencintaimu seperti rembulan yang setia pada matahari, seperti mawar yang terbit mekar di pagi hari dengan sinar. Itu bombalnya luar biasa. Jadi yang perempuan yang masih remaja-remaja putri, jangan terpengaruh rayuan bombalnya si mama. Ya. Karena apa? Islam itu menjaga kesucian kita. Kenapa Islam itu detail sekali mengatur tentang berpakaian kita, bersentuhan kita, ada hijab, ada batasan yang tidak boleh dilampaui. Itulah sempurnanya Islam. Islam sama sempurna mengatur kehidupan kita itu detail. Detik by detik itu diatur sama Islam. Dan itu indah semua. Jadi ini pertanyaan dari 3 orang yang istimewa buat saya. Pertanyaan kedua tadi Bapak Maulana. Bapak mengatakan pertanyaan tadi bagaimana saya dan teman-teman di entertain. Saya tidak menempatkan diri saya di antara teman-teman itu sebagai seseorang di titik tertentu, karena buat saya biasa saja, sangat biasa saja. Saya tidak menempatkan diri saya di posisi tertentu. Saya sama seperti yang lain. Saya manusia biasa. Tapi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang saya ingat sekali. Kalau kita sholat dari surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, nasihat-nasihati dalam kesabaran. Jadi Islam ini mengamanahkan umatnya untuk saling nasihati, untuk saling memberikan masukan yang baik. Itu sebabnya dakwah itu bukan hanya tugasnya ustaz. Saya berdiri di sini bukan karena saya ustaz, bukan saya berbicara depan Bapak Ibu sekalian, tapi karena tugas berdakwah itu tugasnya seluruh umat Islam. Karena dengan dakwah itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah dari Jazirah Arab ini bisa menyebar sampai seluruh belahan dunia manapun. Jadi saya rangkum saja 3 pertanyaan yang luar biasa tadi, bahwa memang menanamkan pendidikan sedini mungkin kepada anak itu luar biasa, akan membawa dia, membentuk dia seperti apa nanti anak itu ke depan. Jadi masih punya anak-anak kecil, ya adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu. Ini saatnya sekarang kita bina bagaimana keimanan mereka, keislaman mereka, keyakinan mereka, pendidikan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa kita banggakan. Orang-orang nanti kalau Allah sudah panggil, kita sudah ada di bawah tanah ini, mereka-mereka yang mendoakan kita, yang mengirimkan doa kepada kita, yang meminta ampunan dosa kepada Allah untuk kita. Ini juga wasiat saya untuk anak saya nanti. Memang tidak mudah. Saya pelajari bagaimana mendidik anak itu tidak mudah. Saya berbicara dengan banyak ustaz, bagaimana untuk mendidik anak tidak mudah. Ini tugas dan fungsinya orang tua. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita bentuk lingkungan di Kebun Baru ini paling tidak. Jadikanlah masjid ini menjadi pusatnya dakwah, pusatnya aktivitas Islam kita. Saya berharap memang anak-anak muda banyak yang bisa ke masjid. Kalau orang tua ke masjid, wajar. Orang tua mana lagi? Tapi kalau anak mudanya ke masjid itu luar biasa. Azan, rangka, subuh,
hampir wujud jalan, masih muda, jalan kaki aja kalau dekat. Pulang bisa sambil jogging olahraga. Anak muda itu nggak boleh malas, anak muda itu harus kerja keras, anak muda itu harus digembleng segalanya. Karena begitulah para pejuang Islam memperlakukan dirinya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bisa membentuk lingkungan kita di sini, dan para orang tua mudah-mudahan diberikan sama Allah kekuatan untuk bisa mendidik anak-anak kita supaya terhindar dari segala hal yang buruk-buruk itu. Dan semoga muncul pejuang-pejuang Islam baru dari daerah Kubur Baru, insyaallah, yang dipusatkan di Masjid Nurul Haq yang mulia ini. Sudah waktunya apa cukup, Bapak? Cukup? Ibu, ada lagi yang masih belum puas? Atau untuk lebih puasnya nonton sinetron nanti malam? Sudah. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan salam hormat dari istri saya, Alisa. Tidak bisa hadir hari ini karena mengurus anak, masih kecil sekali, umur 4 bulan. Tapi insya Allah saya pernah ajak oleh Alisa sholat subuh di sini. Dia ingin sekali bisa hadir di majelis yang mulia ini. Nanti suatu hari insya Allah bukan hanya istri tapi anak akan saya bawa kemari. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang